Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali kita dalam acara rutin Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan waktu. Mudah-mudahan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita Allah menurunkan hidayah, inayah dan keberkahan bagi kita semua. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, dalam setiap keluar dan masuknya napas kita, dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap itu pula berkurang jatah usia kita, dalam setiap itu pula tercatat sebuah amal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Allah sampai berkali-kali bersumpah dalam Al-Quran, wadduha, demi waktu duha, wal-lail, demi waktu malam, wan-nahar, demi waktu siang, wal-asri, demi waktu asar, wal-fajr, demi waktu fajar. Ada apa dengan waktu ini? Subhanallah, waktu sangat menentukan dalam kehidupan kita. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, setiap kita oleh Allah diamanahi waktu sama, sehari semalam 24 jam. Namun dalam 24 jam ada orang yang bisa menghafal Al-Quran, ada orang yang bisa mengumpulkan puluhan juta rupiah, ada orang yang bisa memimpin sebuah negara, ada orang yang bisa menjadi seorang suami terbaik, istri terbaik dalam 24 jam. Ada juga orang yang membiarkannya waktu berlalu tanpa nilai. Kerjaannya hanya menghayal, melamun, andaikan jikalau umpama misalnya bangun tidur, tidur lagi, Mbah Surip etamah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menarik sekali kita akan berbicara tentang bagaimana keutamaan waktu dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah di studio telah hadir guru kita, sesepuh Hamidah Bandung Raya, Pangersa Kiai Haji Anas Nasrullah, pimpinan Nasruddin ya, pimpinan Pondok Pesantren Rizalul Ghad. Damang Pak Kiai. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabu sabarati Cileunyi. Jam genep kirang. Ba'da subuh, memeh subuh rupinanya. Masya Allah. Aturun Pak Kiai. Hadir pula di sini Ketua Idhar Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, Kiai Haji Yayat SPDI. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Ya, bagaimana ini program terdekat Idhar Bandung Raya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya diamanahi menjadi Ketua Idhar. Alhamdulillah, Idhar mempunyai program. Iya. Program diantaranya program yang terdekat, insya Allah akan mengadakan parade dai se-Bandung Raya, dan perdana insya Allah tempatnya di Alam Pesantren Al-Mu'awanah Padalarang. Dan insya Allah tanggal 26 di Masjid Raya Agung akan mengadakan pengajian bulanan, yaitu Hamidah se-Bandung Raya, dan akan sudah menjadi, insya Allah akan menjadi agenda setiap Rabu keempat. Ini terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Dan barang siapa yang ingin mengundang dai-dai Idhar, maka bisa menghubungi nomor yang tercantum di layar kaca ya. Baik. Terima kasih Kang Kiai Haji Yayat.
Hadir pula di sini Kiai Haji Oman Mahmudin. Beliau sebagai Ketua Jiswab Zakat, Infak, Sodakoh dan Wakaf Bandung Raya. Damang Pak Kiai. Masya Allah. Irhati Ciamis. Dosa mingguanan. Kemarin. Iya. Hadir pula di sini Kiai Haji Dudi. Ini alhamdulillah di kami sangat lengkap. Di sini pun ada tim medis. Beliau adalah tim ruqyah ya, medis Islami maksudnya. Tim ruqyah. Kang Haji Dudi sehat? Masya Allah. Jadi kita mengobati secara terapis ala Rasul ya. Masya Allah. Ini kita kembangkan insya Allah nanti. Hadir pula di sini Kang Ajat. Kumaha sobur damang Kang Ajat. Ini beda ya, bukan pemain. Kang Ajat ini selaku MUI Kecamatan Kelurahan Cibabat ya, Masya Allah. Wilujeng Sumping Kang Ajat. Hadir juga di sini Kang Endan Nurdin. Beliau dari Masjid Salman Al-Farisi. Alhamdulillah. Di sini pun hadir ibu-ibu nih, Masya Allah. Ada yang pertama Ibu Hajah Yayah Asiyah, operator tim guru militer dan pelatih Pusdikpom. Sehat Bu Haji? Alhamdulillah ya. Daramang ya Pusdikpom ya. Kang Iwan Damang Rupina nuju nonton. Iya, subhanallah. Terima kasih. Jadi kami bekerja sama juga dengan Roh Bintal ya, pembimbingan rohani dan bintal TNI Angkatan Darat, dari mulai Sesko TNI, Sesko AD, kemudian Pusdikpom dan pusdik-pusdik yang lainnya yang ada di bawah Kodiklat. Hadir juga di sini Ibu Dewi Hermawati Bayangkari Polres Cimahi, Wajah Damang, Masya Allah. Jadi kita ini Idhar ini kolaborasi juga, kerjasama juga dengan TNI, kerjasama juga dengan Polri. Termasuk kemarin saya mengisi tausiah di Polrestabes ya. Dulu mah Polwil, sekarang Polrestabes. Iya. Hadir juga di sini Ibu Sekarnawati, Sekretaris Forum Komunikasi Majelis Taklim Kota Cimahi. Nah, yang mana? Yang ini ya, Bu Haji Damang. Mohon alhamdulillah. Ini terakhir hadir juga Ibu Suryati, kader prestasi Posyandu dan PKK Jawa Barat. Masya Allah. Tingkat Jawa Barat ya Bu Haji ya. Baik. Dan terakhir ini dari Majelis Taklim Miftahul Hidayah, pimpinan Ustadz Wawan Hidayat, Sekretaris Idhar ya. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita akan mendengarkan prolog bagaimana keutamaan waktu dalam kehidupan kita. Pengersa Pak Kiai, mangga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadaqqura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassalat tamassuki tabillah sunnati rasulih wa ibtiga mardati wa suwi qurbi wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa alihi baiti wa ilahi syuyukhina fi masyahidina wa ustadina husanila ruhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian pada pagi hari ini bisa bertemu dalam mengisi pengajian yang diberi judul keutamaan waktu. Yeah. Sebagaimana kita ketahui bahwa waktu itu adalah yang diisi oleh keadaan. Baik keadaan itu baik, yang baik maksudnya, atau keadaan itu yang jelek. Juga keadaan waktu dan keutamaan kata keutamaan adalah berasal dari kata utama. Kalau utama berarti yang paling baik, yang paling bagus. Dan kata masdarnya keutamaan.
Dalam arti segala satu tujuan akan berhasil kalau di sana ada waktu. Karena kalau tidak ada waktu, suatu pekerjaan, suatu tujuan, tidak ada waktu, tidak akan berhasil. Maka waktu adalah sebahagian daripada kunci keberhasilan. Sebagaimana dalam ilmu entrepreneurship, ilmu kewirausahaan, ada kata-kata POAS. Adalah P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, C-nya adalah controlling. Dalam kita mencapai suatu tujuan, kita harus bikin organisasinya dulu. Organisasi itu tentu terdiri daripada ketua, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Kemudian itu planning, tujuan dulu, planning, tujuan dulu, kemudian organisasi, dan ketiganya adalah actuating, artinya pelaksanaan tujuan itu. Kembali lagi, pertama planning, perencanaan, keduanya organisasi, ketiga pekerjaan, dan jangan lupa controlling, dikontrol, jangan dibiarkan gitu. Mana yang berhasil, mana yang tidak. Dan semua itu butuh waktu. Iya. Semua butuh waktu. Maka waktu itu adalah paling penting dan di segala tujuan. Dengan pengertian keutamaan waktu itu akan utama menurut pekerjaan planningnya itu. Iya. Akan utama karena akan berhasil kalau ada waktu gitu. Bahkan dalam Quran itu Pak Kiai, Allah itu menghargai waktu bukan per jam, bukan per hari, bahkan per detik ya. Pamaya mal misqala dzarratin khair. Sekecil apapun kebaikan tercatat, waktu pun demikian. Berarti sangat berharga waktu itu. Nah, umat Islam kita mengisi waktu itu yang terbaik seperti apa gitu Pak Kiai? Ya, bagaimana tadi baik dan jeleknya waktu itu bagaimana yang mengisinya. Kalau yang mengisinya pekerjaan itu orang jelek, ada pekerjaan-pekerjaan jelek, tentu waktunya akan ke bawah jelek gitu. Jelek, ya. Dan apabila pekerjaan itu yang baik, maka waktu akan terbawa baik oleh yang mengerjakannya gitu. Untuk itu waktu yang lewat kepada kita haruslah diisi dengan waktu-waktu yang pada waktu itu akan ada nilai ibadah. Ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bagi kita, apabila kita telah yang sudah berumur, yang mendekati alam kubur gitu. Dan sarupnanya Bos. Atau saya kalau dikatakan saya sudah sampai berarti asar sekarang menjelang maghrib. Menjelang maghrib gitu. Harus itu dengan waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi ada Pak Kiai yang makin tua itu makin menjadi-jadi gitu. Sementara kan kalau buah gitu ya, kalau buah itu lagi muda, buah keur ngora hasem wajar gitu kan. Tapi kalau sudah tua hasem kayaknya kurang ajar gitu. Itu gimana itu Pak Kiai? Ada orang yang sudah tua itu tidak sadar diri gitu, padahal sudah ditegur, rambutnya yang tadinya hitam ikal berderai geus bodas sadaya gitu kan, waosna kosmetik. Nah itu tapi belum sadar juga, itu gimana itu? Kembali ke hidayah atau gimana Pak Kiai? Iya, berarti itu kepada kalau memang dia itu telah ditegur dengan keadaan gitu. Iya. Karena kepada apa yang lewat kepada itu merupakan teguran atau surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pada diri kita semuanya itu perubahannya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tadi kalau buah sudah hampir masak gitu, adalah kurang ajar. Kita juga mungkin
kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan sampai matang, itu alhamdulillah. Tapi banyak yang jatuh sebelum matang gitu. Iya. Kalau anak pohon kelapa berbuah, ada juga waktu jatuh waktu dulugan, tengah muda, ada juga hampir tua, ada juga sudah tua. Kalau sudah kayak kelenteng masih ada di pohon kelapa. Di atasnya itu sebenarnya sudah matang. Dan ini pun Pak Kiai, dai idhar ini yang pertama tampil di TV itu yang sudah matang-matang dulu. Nanti kalau yang sudah matang selesai baru dai-dai yang muda. Karena kita di Jawa Barat saja ada sekitar 900 pondok pesantren. Jadi kebayang kalau 900 episode, 900 kiainya saja udah berapa tahunan gitu Pak Kiai. Tapi mudah-mudahan tetap kita sehat selalu. Dan pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, menarik sekali tadi disampaikan bahwa ada surat-surat khusus dari Allah. Wa nunakkishu min khalqihim. Allah mengurangi bentuk kejadian kita. Kulit yang tadinya halus bagaikan sutra, kemudian rambut yang tadinya hitam ikal berderai, hari ini uban mulai tumbuh di kepala kita. Gigi yang tadinya kuat sekarang perlahan berubah dari manual menjadi metik ya Bu ya, tanpa gigi lagi. Masya Allah, ini surat-surat istimewa dari Allah untuk peringatan bagi kita bagaimana kita harus mempergunakan waktu dengan maksimal. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, bagi yang mau bersilaturahmi boleh bisa menelepon di 022 7214 214 atau bisa melalui WhatsApp di 0818 624 033. Sekali lagi 0818 624 033. Jadi Pak Kiai, kita kembali sebelum rehat. Waktu itu benar-benar sangat berharga ya. Bahkan ada yang sudah meninggal, dia meminta kepada Allah sesaat saja agar dikembalikan ke alam dunia, dan dia bilang akan aku sodakohkan semua yang kupunya, akan kupergunakan semua waktu untuk ibadah kepada Allah. Itu betapa waktu itu sangat berharga gitu ya Pak Rasa. Bahkan ada satu ayat dalam surat yang sering kita bacakan, waji'a bi jahannama yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Apabila neraka jahanam, kalau kata Sunda, dijogrogkan kepada dia, mereka berkata, dan dia akan sadar apa yang mereka telah lakukan, karena yang neraka jahanam itu bahwa mereka akan masuk ke sana. Cuma kata Allah, wa nalahu dzikra, tidak bermanfaat. Sadar sekarang, tidak artinya. Jadi apakah kita harus menunggu sadar tek itu heula gitu ya? Atau sebagusnya mah kan dari hari ini ya. Karena kita tahu kita datang dari Allah, hari ini kita hidup di bumi Allah, dan setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Terlahir dalam keadaan telanjang, tidak membawa sehelai benang pun, hidup pun hakikatnya tidak punya apa-apa. Karena semua yang kita punya adalah amanah. Jabatan amanah, suami amanah, harta amanah. Apa buktinya? Kembali kepada Allah tidak akan membawa apa-apa kecuali amal soleh dan amal salah kita. Piraku sadar teh lamun geus hareupeun aya jahanam gitu kan. Lebih bagus sekarang kita sadar untuk berbekal diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, kita akan menerima WhatsApp atau lain telepon di 0818624033 atau di telepon 7214214. Mungkin sebelum dari lain telepon ada yang bertanya dari sekitar studio, mungkin mangga dari ibu-ibu dulu, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Iya Pak Haji. Perkenalkan, nama saya Yayah Asia. Kebetulan saya bekerja di lingkungan TNI Angkatan Darat, yaitu sebagai operator komputer tim Gumil Pusdikpom, Kiai. Iya.
Cimahi ya Bu ya? Siap? Cimahi ya? Cimahi. Ya. Kebetulan saya berada di sini, alhamdulillah, karena bekerja sama dan berada di bawah naungan Pak Ustadz Iya. Wawan sebagai sekretaris IDHAR. Insyaallah. Mohon izin bertanya Pak Siap. Kiai. Bagaimana cara yang islami agar saya dapat menggunakan waktu yang tersisa agar tidak terbuang sia-sia? Iya. Terima kasih. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha supados tiasa ngagunakeun waktos secara islami supados teu sia-sia gitu. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa Bandung TV, menarik sekali. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, terima kasih yang sudah bertanya melalui WhatsApp di 0818624033. Insya Allah nanti kita akan bacakan, tapi kita akan membahas dulu pertanyaan dari Pusdikpom tadi. Pak Kiai, bagaimana mempergunakan waktu sebaik-baiknya secara islami? Mangga. Pertama, yakinkan bahwa semua kejadian yang kena pada diri kita itu tidak terlepas dari takdir kejadian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya, jadikan takdir yang kena kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebuah nilai ibadah. Jangan terlewatkan. Dan yakinkan bahwa waktu yang kena kepada kita itu tidak akan diam, akan berlalu gitu. Anu tadi rikat indit, anu ayeuna cempat mangkat, anu acan datang masih suwung, anu aya mah anu ayeuna. Nu ayeuna teu ngajetan teu bas punten mawa cacanakanana nuliwat bedegong nyata waktu teh. Waktu ya. Baik, luar biasa. Jadi, yang kedua itu ya. Terus yang ketiga? Jadi yakinkan, untuk kesimpulan, bahwa yakinkan apa yang kena kepada diri kita itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan pada waktu ya kena kepada kita, jadikan sebagai nilai ibadah. Apa saja gitu. Dan semua yang kena kepada diri kita, asal kita niati bahwa ada nilai ibadah, itu pasti jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibu-ibu yang sibuk sehari-harinya mengurus rumah tangga, itu adalah suatu yang diperintah, asal nilainya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diniatkan dalam hati kita melaksanakan perintah, itu pasti jadi ibadah. Karena yang dinamakan ibadah itu Allah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangannya, larangan Allah. Itu pasti nilai ibadah. Jangan disangka ibu mengurus rumah tangga, mulai cuci piring, mengurus anak, mensetrika dan sebagainya, sampai meladeni suami, itu menjadi ibadah. Karena diperintah. Bahkan kalau ada seorang istri kemudian diajak oleh suaminya, kemudian dia menolak dan tidak alasannya yang dibuat-buat, dan suaminya tidak ridho kepada istrinya, ingat malaikat akan melaknat sampai subuh. Masya Allah. Hati-hati Bu. Baik. Karena itu adalah ibadah. Baik, terima dan kasih. Lain-lainnya gitu. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Bisa dipahami ya Bu Haji ya. Jadi terpesona dengan kejadian bahwa ini desain Allah. Kemudian setiap kejadian apapun, jadi bukan hanya di rumah, kejadian apapun, selama itu adalah perintah Allah dalam rangka mencari ridho Allah, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sebelum dari studio ini udah ada yang masuk banyak sekali.
Yang pertama dari hamba Allah di Garut, Wilujeng Enjing. Mudah-mudahan Pak Kiai dan seluruh jajaran idhar semakin idhar saja, jangan sampai ihfa. Jadi setelah idhar ada ihfa, tapi kita jangan ya idhar. Aturun hamba Allah di Garut tidak menyebutkan namanya. Kemudian ini dari siapa ya? Dari Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ponpes Al Muawanah, wakil ketua Forum Pesantren Kabupaten Bandung Barat. Menyampaikan salam kepada narasumber dan segenap jajaran pengurus idhar yang di studio. Semoga idhar dan Bandung TV semakin mantap dan berkah. Insya Allah di Bandung Barat akan mengundang dai idhar pada acara Gebiar Rojab. Kepada ketua idhar mohon petunjuk teknisnya. Jadi mungkin nanti untuk Rojab kita kan akan ada Gebiar Rojab ya. Itu petunjuknya mohon arahan bagaimana. Kalau ada yang mau ikut pakai Yayat, bagaimana itu teknisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, insya Allah program idhar akan mengadakan parade dakwah se-Bandung Raya dan perdana, insya Allah bertempat di pesantren Al Muawanah Padalarang di Kiai Haji Dede. Barangkali siapa saja yang ingin bergabung, insya Allah terbuka gitu dalam idhar. Untuk teknisnya bisa menghubungi ke nomor sekretaris atau ke nomor saya selaku ketua idhar, yaitu nomornya 081322846232. Insya Allah nanti teknisnya dijelaskan. Diulang Kiai, 08 081322846232. Dan insya Allah bukan di pesantren Al Muawanah saja, insya Allah akan berkeliling ya, se-Bandung Raya. Kedepannya begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Yayat sebagai Ketua Idhar Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Dan kami terus mengundang silaturahmi dan juga barangkali ada yang mau bertanya di 0818624033. Ada yang masuk juga ini dari Cianjur, Ciranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya memiliki beberapa teman dai. Bagaimana bisa ikut enggak dari luar kota Bandung untuk parade dai di kota Bandung? Ini saya jawab saja, insya Allah bisa ya, karena ini terbuka untuk umum. Jadi kita akan terus mensyiarkan kalimah thayyibah. Selanjutnya barangkali dari studio ada yang bertanya lagi. Silakan, Bu Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai untuk waktunya. Izin saya bertanya. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Suryati dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Alhamdulillah dengan membawa izin dari suami agar hidup saya bisa bermanfaat, saya ikut terjun menjadi kader PKK. Setelah saya berjalan hampir 15 tahun, ternyata subhanallah kegiatan PKK ini syarat dengan sosialnya yang banyak. Namun dengan pemanfaatan waktu yang optimal ini, kenyataannya saya itu banyak waktu yang fokus untuk kegiatan. Untuk itu kadang saya suka bingung dalam waktu itu selalu berbenturan dengan pas waktu sholat. Terus dalam sholat ini saya kadang-kadang suka telat waktu mengerjakannya. Pertanyaannya gini Pak Ustadz, Pak Kiai, sholat yang saya telat waktu itu apakah termasuk saya lalai dalam mengerjakan sholat? Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, jadi beliau ini kader terbaik ya PKK tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, karena kesibukannya gitu kan, terkadang lupa waktu sehingga tidak ingat kepada yang memberi waktu gitu kan, yang memberikan kesehatan, yang memberikan waktu dan sebagainya itu Allah.
Begitu Allah memanggil, terkadang sholatnya itu telat gitu. Apakah ini sebagai bentuk kelalaian atau bagaimana solusi terbaik agar sholat mah tetap harus awal waktu gitu kan, kegiatan tetap tidak terganggu begitu pakai kumata walranana. Pertama, pribadi kita telah meyakini bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang bersifat sosial, sebagaimana ibu kerjakan itu berarti ibadah sosial, dan keduanya ada ibadah ritual, bahkan pertama ritual, kedua sosial gitu. Dan ritual itu tentu banyak, diantaranya ya itu sholat, puasa, kemudian haji juga masuk ritual. Itu harus yang kita kerjakan sebagai kesempurnaan kita beragama Islam. Jadi antara ritual dan sosial harus bersamaan. Masih banyak ini yang perlu dibahas tentang ritual dan sosial ini Pak Kiai, tapi kita akan menyaksikan dulu yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, menarik sekali kajian kita tentang keutamaan waktu. Tadi Pak Kiai sedang membicarakan tentang bagaimana mengisi waktu antara ritual dengan sosial. Sambil nanti akan membahas tentang itu, saya persilahkan kembali untuk yang di studio. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Bu Haji, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dengan waktu Pak Ustadz. Iya. Saya nama Ibu Dewi Hermawati dari Bayangkari Purna Polres Cimahi. Dari ini bawahan dari Pak Wawan, Pak Ustadz Wawan. Ingin bertanya Pak Ustadz. Iya. Dengan waktu banyak dengan kegiatan di luar dan tidak mau ketinggalan sholat. Nah, sebelum kegiatan itu kita melaksanakan sholat dulu, tapi dengan secepat itu sebelum adzan tiba-tiba melaksanakan sholat sedikit lagi waktunya adzan. Gimana itu Pak Ustadz? Iya. Dalam Islam. Terima kasih Mbak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji dari Cimahi ya, dari Bayangkari, berarti dari Polri ini ya Bu ya. Masya Allah. Pak Kiai, mangga yang tadi dulu ritual sosial barangkali mau ditambahkan, baru ke yang barusan. Ibadah sosial itu suatu ibadah yang baik dan agung nilainya, terutama kalau ibu menjadi seorang ketuanya gitu, berarti membawa kepada kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum lin nasi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang lebih banyak memberi manfaat kepada manusia kepada orang yang lain. Itu berarti hadis menunjukkan orang menjadi baik dengan adanya banyak bersosialnya gitu. Berkalian dengan tadi, supaya dua-duanya baik antara ritual dan sosial, dan masalah sosial itu ritual itu terutama dalam masalah sholat, waktu itu terbagi-bagi. Ada waktu afdol yang paling utama, itu berarti begitu orang kata Sunda mah durcong. Begitu waktu datang langsung melaksanakan waktu. Iya, itu afdol ya. Itu paling utama. Sebelum menuju ke sana, menurut kedua berhubungan dengan pertanyaan yang ibu tadi. Iya. Kalau dalam masalah sholat, Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada mukminin pada waktu-waktu
pada waktunya ditentukan. Jadi sesibuk bagaimanapun gitu, harus, artinya waktu sholat itu nggak bisa dirubah-rubah gitu. Iya. Artinya harus pada waktunya, harus ya. pada masuk pada waktunya gitu. Jadi tidak boleh sholat sebelum waktunya, walaupun 1 menit sebelum waktu. Sedetik gitu. Ya, semenit sah, sedetik sebelum waktu, harus pas sebelum masuk waktunya. Iya. Dan sekarang kan banyak di HP ada konten-konten itu apa, jadwal waktu. Jadwal waktu ya. Walaupun misalnya masjid belum adzan, kalau waktu sudah masuk ya itu amal itu yang ada di HP yang sesuai dengan daerahnya gitu. Bisa kita digunakan itu. Kadang-kala adzan nggak pas, hasilnya telat waktu gitu. Dan waktu berangkat mengerjakan suatu kerjaan dan mengerjakan pekerjaan yang lain, ya kita kalau sholat sendirian ambil pada waktunya gitu. Jangan sampai mengerjakan sholat sebelum waktunya. Sebelum waktunya atau setelah habis waktunya. Atau setelah habis waktunya. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Yang keduanya silakan. Jadi yang tadi waktu sholat itu waktu jawaz itu ya waktu boleh gitu. Ya waktu boleh itu asal belum keluar pada waktunya berarti boleh sholat. Gitu. Boleh sholat. Asal pada waktunya berarti belum sholat. Walaupun pas assalamualaikum pas sudah sholat, selesai sholat, nggak apa-apa gitu. Berarti boleh saja begitu. Cuman nilainya tidak utama, gitu, tidak utama. Baik. Dan tambah lagi. Yeah. Bila misalkan kita sholat duhur, 2 menit lagi pada waktu akan datang waktu asar, kita sholat duhur, Allahu Akbar. Ternyata sudah dua rakaat datang waktu asar. Apakah kita batalkan? Jangan. Lanjutkan. Lanjutkan aja sholat. Kita masuk ada waktu sholat pada waktunya. Iya. Kalau sholat di luar waktunya, berarti sholat kodok namanya. Ya. Gitu. Baik. Itu nanti ada. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa ya. Kita akan terus berbicara tentang keutamaan waktu dan sangat luar biasa waktu ini bagi kehidupan kita, termasuk waktu yang kita miliki untuk tausiah ini pun begitu luar biasa. Dan kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, luar biasa, waktu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita terus berbicara tentang waktu, termasuk tadi bagaimana sholat harus pada waktunya. Semenit sebelum waktunya itu bukan adaan, semenit setelah waktunya habis itu pun bukan adaan. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, masih dalam sesi tanya jawab dan kami akan mempersilahkan kepada pemirsa yang ada di luar studio untuk terus bertanya. Alhamdulillah sudah ada yang masuk lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Kiai, maaf di luar tema, bagaimana hukum berdoa di media sosial? Karena ada yang bilang alangkah baiknya berdoa atau curhat itu kepada Allah sesudah sholat, jangan di medsos. Jadi sok aya nu ngadoa teh di WhatsApp, di Facebook. Alangkah bagusnya berdoa itu setelah sholat. Apa salah berdoa di medsos? Begitu mungkin Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keutamaan waktu, ada waktu yang utama. Yang ditanyakan ada waktu yang utama. Allah memerintahkan berdoa kepada kita tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Di mana saja, kapan saja, asal yang diperbolehkan gitu. Berarti boleh. Cuman persoalannya ada yang utama. Ada yang utama, yang ada yang paling utama. Waktu itu utama. Cuman dan dimulaikan dengan berdoa itu ada yang paling utama. Boleh di mana saja, cuman doa itu utama. Cuman yang paling utama di mana? Salah satunya habis sholat itu. Yang itu habis sholat, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan sakit,
Iya. Itu paling utama. Termasuk Bahkan tempat juga ya. ya, ya. Nanti ada di Mekah, di mana itu utama lagi. Ya, utama ada di Multazam, itu ya, apa di Raudhah, itu paling tempat yang paling utama berdoa di sana, Iya. yang berhubungan dengan tempat. Berarti berdoa Di medsos pada boleh aja. boleh saja, cuman tidak termasuk yang paling utama. Paling gitu, utama. gitu misalnya. Pak Kiai, ibu-ibu sudah bertanya, sebetulnya ibu-ibu itu sanes naros, tapi ditarosan katanya. Ini bapak-bapak katanya mau bertanya juga. Silakan dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz. Nama saya Endang Nurdin dari perwakilan Masjid Salman Al-Farisi Kelurahan. Tentunya tidak bisa menggunakan ini, dia tidak bisa berkembang dan juga bisa melaksanakan kepada hal-hal yang buruk. Mungkin yang akan ditanyakan bagaimana tips-tips, bagaimana cara-cara bagi para remaja sehingga bisa diharapkan oleh kadar-kadar kemajuan agama ataupun juga calon-calon pemimpin dari negeri Indonesia tercinta. Iya. Mungkin itu saja Pak Kiai yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullah. Pak Kiai, ini pertanyaannya berkaitan dengan pesantren Pak Kiai. Pesantren Pak Kiai itu kan Rijalul God, berarti ada Subahul Yaum. Begitu ya. Nah, bagaimana agar anak-anak muda itu, generasi-generasi itu sebagai harapan masa depan bisa produktif dalam mengisi waktunya gitu Pak Kiai? Supaya pemuda pada masa sekarang harapan pada waktu yang akan datang tentu harus dipersiapkan pada sedini mungkin dalam segala aspeknya. Pertama, ya tentu masalah fisik juga harus juga bagus. Jangan anak kita itu fisiknya letoy gitu. Berarti harus dipersiapkan dari sekarang, kata Nabi atau kata kesehatan, bahwa sebaik-baiknya untuk anak itu adalah ASI, anak air susu ibu. Adapun yang lainnya itu tambah kalau memang masih kecil. Dan dari sedini mungkin harus anak itu dibina pada akhlaknya. Akhlak ya. Akhlak. Sehingga apabila dia itu melanggar kepada akhlak, ibu bapaknya itu jangan segan-segan menegur anak kita gitu, dari kecil mungkin. Kalau kata Sunda nantinya jangan sampai anak itu ngalunjak gitu. Saya sudah lihat anak itu menginjak kaki ibunya, menginjak kaki bapaknya, dibiarin aja sama ibu bapaknya, itu tidak baik. Harus akhlak itu. Nanti dia mau juga merinjak kepada orang yang lain gitu. Betul. Ibunya ibu dan bapaknya dan orang yang terhormat sedang duduk, kemudian dia datang ke depan, tidak sopan. Itu tidak dibina sama ibu bapaknya atau tidak digenggerkan, itu tidak baik. Jadi fisik, akhlak, kemudian dan ilmunya juga. Ilmunya dibina dari sedini kecil mungkin. Ibu adalah madrasah yang pertama gitu. Madrasatul Ula. Iya, madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ya. Jadi segala rupa sebelum dimasukkan ke madrasah yang dilemparkan kepada orang lain, ibu dulu harus membina, mendidik anak kita dari segi bahasa, segi akhlak, ya. Dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, masukkan ke pendidikan pesantren yang dipercaya oleh kita itu benar gitu. Pendidikannya jelas, pesantrennya jelas, harus idhar pesantren. Ya, idhar.
Masalah pendidikannya jangan sampai dimasukkan ke pesantren bahwa pesantren itu pendidikannya Syiah. Iya. Masya Allah. Baik. Karena di Bandung kan banyak ada gitu, bukan lebih daripada 3. Baik, banyak ada itu luar biasa ya. Itu jadi yang pertama dari mulai fisiknya kita persiapkan fisik yang sehat gitu ya, dengan ASI tadi, kemudian akhlak terutama, kemudian ilmu. Jadi pesak, pasek, fisik gitu ya dipersiapkan. Luar biasa. Di sini hadir salah seorang tim ruqyah ini di alumni. Pak Kiai, saya ingin tahu karena salah satu pengobatan ala Rasul itu kan ruqyah. Nah, itu prakteknya seperti apa gitu. Nah, dicucuh gitu jalmi teh takumaha. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah itu pengobatan ala Rasulullah dengan metode pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat, asmaul husna, dan doa-doa yang lainnya. Itu medis non medis bisa ya? Itu untuk pengobatan medis non medis. Medis juga bisa, insya Allah. Non medis juga itu yang paling banyak sasaran seperti itu. Banyak keluhan-keluhan, ternyata dari banyak orang pengobatan seperti itu alhamdulillah berhasil ya. Berhasil. Dia berobat ke sana kemari bertahun-tahun, tidak ada reaksi, belum diizinkan oleh Allah berjodoh untuk sembuh. Alhamdulillah berjodoh di saya dengan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ada yang 14 kali pengobatan yang lumpuh total dari operasi meningitis, nggak bisa jalan, tergeletak. Pengobatan 17 kali selama 17 tahun dia 7 tahun nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah sekarang bisa jalan kembali. Masya Allah, ini menarik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita bikin juga tema tentang pengobatan ala Rasulullah, karena di kami pun para kiai insya Allah memfasilitasi itu. Dan nanti yang mau melaksanakan atau mau mengikuti pengobatan tersebut bisa juga bersilaturahmi dengan IDHAR ini ya, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, tak terasa waktu kebersamaan kita sudah hampir habis. Dan Pak Kiai mohon kesimpulannya sedikit saja. Kesimpulannya, kita selama ini diliputi dengan waktu berjalan sebagai berjalan dan jarum jam, tidak bisa diberhentikan. Untuk itu, dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita pasti akan datang kepadanya, menyetorkan seberapa amal baik dan jelek kita. Jangan sekali-kali waktu yang lewat ini diisi dengan waktu yang jelek. Isilah dengan waktu yang baik, yang ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita kembali kepada Allah menjadi manusia yang diridhoi olehnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik sekali tapi waktu yang memisahkan kita, waktu sangat berharga dalam hidup kita. 24 jam Allah amanahkan kepada kita. Dalam 24 jam berbagai macam orang mengisinya. Bagaimana orang menghasilkan materi, menghasilkan ilmu, menghafal Al-Quran, mendulang amal soleh, tergantung bagaimana mempergunakan waktu itu. Waktu terus berjalan, tidak pernah berhenti. Anu tadi rikat indit, nu tihela cepat mangkat, nu aya mah nu ayeuna. Kita kembali minggu depan insyaallah dalam acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, khudma sofa wa da makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina, tawasalna bita'al